Lah, Sabahul khair. Sabahan Nur. Sabah nur. Baik, insyaallah fi hada sabah al-bakir سنستمر دراستنا في تعليم اللغة العربية. وقبل أن نبتدي درسنا في هذا الصباح هيا نقرأ دعاء جماعة. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita membaca doa bersama-sama terlebih dahulu. Wahid, isnani, salasa. A'udzu billahi A'udzubillahi minasyaitonir minasyaitonirrajim. rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu Raditu billahi billahi rabba rabba wa bil wabil islami islami dina dina wa bil muhammadin wabi nabiyya wa Muhammadin rasula nabiyya wa wa rasula. rasula. Rabbi Rabbi zidni zidni ilman ilman wa warzuqni fahman. rizqni fahman. Rabbi syrah li sadri wa Amri yassir li qadari wa amri yassir li wahlul amri uqdatan wahlul min uqdatam lisani min lisani yafqahu yafqahu qawli. qawli. Amin. Ya, baik. Amin. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Kita bisa diberikan waktu untuk menuntut ilmu kembali, dan mudah-mudahan Allah mudahkan pembelajaran yang akan kita lakukan pada pagi hari ini. Ya, baik anak-anakku yang soleh dan solehah, fi usbu al-madi, pada pekan yang kemarin, ya kita sudah mempelajari tentang materi-materi yang ada di buku Tulis. Asyik Belajar Bahasa Arab jilid yang pertama. Dan insya Allah di Hada Sobah pada pagi hari ini kita akan mereview kembali, ya, mereview kembali apa saja yang sudah kita pelajari di buku yang ini. Ya, dari bab 1 sampai dengan bab yang terakhir. Untuk apa? Supaya kita bisa mengingat kembali, mengetahui apa saja yang sudah pernah kita pelajari sebelum kita lanjut ke buku berikutnya. Ya, baik. Modul Asik Bahasa Arab Jilid 1. Nah, di sini pada materi yang pertama kita sudah mempelajari tentang ungkapan salam dan perkenalan. Ungkapan salam apa saja? Di sini ada beberapa ungkapan salam ketika kita bertemu dengan seorang sahabat atau seorang yang baru kita kenal. Ketika kita bertemu dengan mereka, maka ungkapan dalam bahasa Arab yang digunakan bervariasi, bermacam-macam, menyesuaikan dengan waktu yang sedang berlangsung pada saat itu. Masalan, contohnya, di sini ada ungkapan yang pertama, Assalamualaikum, maka dijawab Waalaikumsalam. Lalu ada ungkapan selamat datang. Apa bahasa Arab dari selamat datang? Ahlan wa sahlan. Lalu jawaban dari ahlan wa sahlan adalah ahlan bik. Kalau dia yang kita temui laki-laki, maka ahlan bika. Kalau yang kita temui adalah seorang perempuan, maka ahlan biki. Ya. Lalu yang ketiga ini harus berlandaskan dengan waktu yang sedang berlangsung. Kalau bertemunya di pagi hari, maka mengucapkannya sobahal khair. Kalau bertemunya di waktu siang, nah, berbeda lagi. Tidak menggunakan sobahal khair. Oke, sobahal khair artinya adalah selamat pagi. Menjawab dari sobahal khair menggunakan sobahan nur. Sobahan nur artinya adalah
selamat pagi juga. Sobahal khair ya Dila. Di sini maka jawabannya sobahan nur. Misalnya yang mengucapkannya adalah Alia, maka sobahan nur ya Alia. Jadi sobahal khair jawabannya adalah sobahan nur. Ini kalau bertemunya di pagi hari. Kalau bertemunya di siang hari, maka naharuka Said yang digunakan. Naharuka Said ya Umar. Lalu jawaban dari naharuka Said adalah Sa'idum Mubarak. Naharuka Said ya Ahmad. Sa'idum Mubarak ya Umar. Seperti itu. Kenapa berbeda tidak menggunakan naharukal khair? Ya, karena memang kebiasaan yang sudah dilakukan di sana seperti ini ungkapannya. Kalau dari arti setelah ditransliterasi ke dalam bahasa Indonesia, maka artinya sama, selamat siang. Selamat siang juga. Baik. Ini kalau bertemunya di siang hari. Lalu selanjutnya kalau bertemunya di sore hari, maka berubah juga menjadi masa al-khairi. Masa al-khair. Oke. Ya. Masa al-khair artinya adalah selamat sore. Apa jawaban dari masa al-khair? Jawaban dari masa al-khair adalah masa an-nur. Ketika ada yang mengatakan masa al-khair, maka kita menjawabnya dengan kalimat masa an-nur. Ini seperti sobah al-khair. Sobah al-khair, jawabannya sobah an-nur. Kalau masa al-khair, jawabannya masa an-nur. Lalu berikutnya ungkapan selamat malam. Kalau bertemunya di malam hari. Di sini ada Lailatuka Sa'idah. Jawabannya Sa'idatum Mubarakah. Kenapa kok yang di sini ditambahkan dengan tak marbuto pada akhirannya? Sedangkan yang naharuka Sa'id ini tidak ditambahkan tak marbuto. Ya, baik kembali lagi kepada penggunaan sebelumnya. Karena di sini sebelumnya dia menggunakan Lailatun. Lailatun ini artinya adalah malam hari. Ya, jadi kalau ada yang menggunakan awalnya Lailatun, maka ketika digunakan di ungkapan salamnya, dia harus dilanjutkan muannasnya. Lailatuka sa'idah. Jawabannya adalah sa'idatum mubarakah. Jadi muannas dengan muannas, muzakkar dengan muzakkar. Ini harus tetap digunakan seperti itu. Jadi kalau ditanyakan ya tentang atau menggunakannya ketika bertanya mu'annas, maka jawabannya pun harus menggunakan mu'annas. Lailatuka sa'idah. Sa'idatum mubarakah. Oke, baik. Lanjutkan. Atau ungkapan salam. Sekarang kita lanjut yang berikutnya. Yang ata'arufnya. Perkenalannya. Apa saja kata yang sudah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Nah, ini dia tentang perkenalan. Yang pertama, ketika kita berkenalan dengan seseorang, pasti di awal pembukaan percakapan itu menggunakan kata kaifa haluk. Kaifa haluk ini bisa akhirannya berubah sesuai dengan kebutuhan. Siapa yang kita ucapkan? Bisa kaifa haluka, bisa kaifa halukum, bisa kaifa haluki, bisa kaifa halukunna, dan lain-lain. Bisa juga kita hanya menyebutnya kaifah haluk. Itu juga benar. Nah, apa arti dari kaifah haluk?
Kaifa haluk artinya adalah bagaimana kabarmu. Ya, bagaimana kabarmu? Itu Bagaimana adalah kabarmu? kaifa haluk. Jawabannya adalah jawaban dari kaifa haluk Ya adalah khair ya alhamdulillah. ya, boleh bil khairi walhamdulillah, bisa juga alhamdulillah ana bi khairin. Itu sama saja hanya di balik penggunaan alhamdulillahnya. Lalu setelah mengatakan kaifa haluk, ucapan perkenalan yang bisa dilakukan yaitu adalah bertanya tentang sebuah nama. Nama kamu siapa gitu. Dalam bahasa Arabnya apa? Siapa namamu? Bahasa Arabnya adalah, siapa yang tahu? Siapa namamu? Bahasa Arabnya adalah Ismi, ismi, Mas. masbuk. Ya, bukan ismi Mas Muka. Nah, ini ya, Mas Muka. Ismi, ismi, Oke, ismi Mas Muka. masbuka. Siapa namamu? Nah, jadi ketika ada yang bertanya Mas Muka, jawabannya baru ismi. Lalu dilanjutkan dengan nama kita siapa. Ya. Mas Muka, ismi Aliun, ismi Fatimah, ismi Aisyah, ya ismi Hanifah. Jadi pertama kali kita bertanya nama adalah Mas Muka. Bisa juga menggunakan Man Ismuka. Man Ismuka. Siapakah namamu? Nah, bisa juga Mas Muka. Jadi sama saja. Bisa Mas Muka, bisa Man Ismuka. Oke, baik. Berikutnya, nah sekarang yang ketiga untuk pertanyaan perkenalan. Yang pertama kaifa haluk. Yang kedua Mas Muka. Yang ketiga adalah bertanya asal daerah. Dalam bahasa Arab ketika bertanya asal daerah atau daerah asal kita dari mana, bisa menggunakan min aina anta. Min aina anta. Min aina anta artinya adalah min dari aina mana anta kamu. Kalau kita bertanyanya kepada seorang perempuan, maka bisa diganti antanya menjadi anti. Min aina anti? Ya, ini bertanya tentang daerah. Jawabannya, misalnya dari Bekasi, maka ana min Bekasi. Atau dari Jakarta, ana min Jakarta. Atau dari Bandung, ana min Bandung. Dan lain sebagainya. Jadi, dalam materi bab 1 ini, perkenalan, kalimat perkenalan yang kita pelajari, yaitu ada 3. Yang pertama bertanya tentang kabar menggunakan kalimat kaifa haluk. Jawabannya alhamdulillah ana bi khair. Yang kedua, ini kalimatnya masmuk. Siapa namamu? Jawabannya adalah ismi Ali. Dan yang ketiga, menggunakan kalimat min aina anta yang artinya dari mana kamu. Lalu cara menjawabnya menggunakan kalimat ana min dilanjutkan dengan asal daerah kita masing-masing. Ana min Jakarta misalnya dan lain-lain. Percakapan yang kedua juga sama. Ini masih kaifa haluk, hanya yang membedakan adalah lawan bicaranya di sini adalah seorang perempuan. Jadi kaifa haluki. Lalu berikutnya yang kedua kalimat perkenalannya Mas Muki. Kalau yang di atas tadi Mas Muka.
Lalu yang ketiga kalimat perkenalannya adalah min aina anti. Dari manakah kamu? Itu ya. Jadi yang membedakan hanya lawan bicaranya saja. Oke, baik. Ini adalah materi yang pertama yang sudah pernah kita pelajari pada pekan-pekan sebelumnya. Baik. Kita lanjut ke materi yang kedua. Nah, ini materi yang kedua tentang usroti atau keluarga saya. Keluarga saya. Apa saja kosakata yang ada di dalam materi usroti ini yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya? Nah, ini dia kita review lagi untuk mengetahui apa yang sudah kita pelajari bersama di buku satu ini. Oke, baik. Yang pertama di sini ada anggota keluarga, mulai dari abun. Abun ini artinya adalah ayah. Ya, jadi di dalam bahasa Indonesia memang ada yang atau banyak yang menggunakan panggilan ayah itu menggunakan abi. Nah, abi itu adalah kata abun, ya, penggunaan abun ditambah dengan domir saya. Dari abun menjadi abi, yang artinya adalah ayah saja kalau abi. Tetapi kalau ayah saja, ayah itu bahasa Arabnya adalah abun. Jadi cukup abun. Sama juga dengan umun. Umun ini artinya adalah ibu. Kalau ditambah dengan ibu saya, maka menjadi ummi, yang biasa digunakan panggilan di negara Indonesia misalnya. Ummi. Jadi seorang anak memanggil ibunya dengan sebutan Umi. Nah, itu arti Umi adalah ibu saya. Sudah ada tambahan ya di akhirannya yang merupakan domir kepemilikan saya. Lalu berikutnya, yang ketiga, ini ada jadun. Jadun artinya adalah kakek ya. Jadun artinya adalah kakek. Lalu ada jaddah, artinya adalah nenek. Ini membedakan antara kakek dan nenek hanya yang pada penggunaan tak marbuto saja. Ya, kalau jaddatun dia ada tak marbuto, maka itu adalah nenek. Yang membedakan adalah tak marbuto saja. Sama seperti amun dan ammatun. Kalau amun dia artinya adalah paman, ya, seorang laki-laki. Dan kalau ammatun, maka dia adalah seorang bibi atau perempuan. Amun ammatun. Cara membedakannya cukup mudah. Jadun, jaddatun, amun, ammatun. Lalu berikutnya ada akhun. Nah, kalau di sini akhun gambarnya adalah bayi ya, tapi sebetulnya akhun ini bukan hanya bayi saja, tapi sampai dewasa pun masih bisa disebut sebagai akhun. Apa artinya akhun? Akhun adalah saudara laki-laki. Akhun adalah saudara laki-laki. Adapun saudari perempuan yaitu adalah ukhtun. Ukhtun, saudari perempuan. Lalu berikutnya ada ibnun. Nah, ini baru khusus untuk seorang anak. Jadi kalau anak laki-laki itu masih menggunakannya ibnun. Nanti kalau sudah dewasa berubah menjadi ahun bisa. Ya, jadi ahun ini bisa anak kecil, bisa eh, orang dewasa, bisa remaja juga. Yang penting dia masih merupakan saudara. Dan yang terakhir di sini ada bintun. Bintun artinya adalah anak perempuan. Ibnun dan bintun. Oke, baik. Ini adalah kosakata tentang materi
usroti, keluarga saya atau keluargaku yang sudah pernah kita pelajari pada pekan-pekan sebelumnya. Oke, baik. Mudah-mudahan bisa difahami ya, untuk diingat kembali saja. Oke, berikutnya pada bab yang ketiga, kita mempelajari atau sudah mempelajari tentang materi anggota tubuh. Kalau tadi tentang anggota keluarga, kalau bab yang ketiga ini pada pekan yang lalu kita sudah mempelajari tentang anggota tubuh atau dalam bahasa Arabnya anggota tubuh itu adalah siapa yang tahu? A'dha'ul jismi. Ya, a'dha'ul jismi. Nah, ini adalah anggota tubuh yang sudah kita pelajari di bab yang ketiga ini. Ada apa saja? Mulai dari bagian atas, mulai dari bagian kepala. Kepala sendiri dalam bahasa Arab adalah, Ra'sun. iya betul. Lalu rambut, Sya'run. sya'run, betul. Lalu berikutnya turun ke bawah ada jidat Jidat. atau Dahi. dahi. Eh, jab. Jabhatun. Jabhatun, benar. Lalu di bawahnya dahi ada mata. Apa bahasa Arabnya mata? Uzunun atau uzunani. Hmm, mata. Uzunun adalah telinga. Kalau mata adalah, coba dicek Ainun. lagi. Iya betul, Ainun ainun atau ainin. atau ainani. Kalau ainun artinya adalah matanya ada satu. Kalau ainani matanya ada dua. Dua. Taib. Lalu di sebelah mata, di samping mata, ada yang digunakan lisam'i untuk mendengar. Tadi yang sudah disebutkan, Uzunun dan uzani. uzunun dan uzunani. Kalau uzunun satu telinga, kalau uzunani telinganya ada dua. Lalu di antara dua mata di sebelah bawah ada hidung. Apa bahasa Arabnya hidung? Anfun. Ya betul, anfun. Lalu di Mungkin. bawah hidung ada bibir. Apa bahasa Arabnya bibir? Syafatun. Ya betul, syafatun. Lalu di sebelah kanan dan kiri bibir ada pipi. Apa bahasa Arabnya pipi? Khodun. Ya betul, khotun. Lalu ada alat untuk kita memegang sesuatu. Yadun Apa itu? atau yadani. Yadun atau yadani. Satu tangan atau dua tangan. Lalu yang terakhir alatul limashi untuk berjalan. eh rij, rijul, rijun atau rijali. Rij, Ya, rijlani. rijlun atau rijlani. Kaki atau dua kaki. Ya, Rasun kepala. sebetulnya ada lagi yang bagian-bagian yang belum diartikan di sini. Ada zohrun, ini pundak. Ada ka'bain, dua mata kaki. Ada batnun, itu perut. Ya, ada kodamun, telapak kaki, dan lain-lain. Tapi di sini secara umum ini adalah anggota tubuh. Kalau tubuh sendiri ini yang bagian sini ini bisa kita gunakan jismun. Ya, seperti pada kata ini. Jismun adalah tubuh. Jadi anggota-anggota tubuh itu ada banyak sekali. Oke, baik. Nah, ini percakapan yang sudah kita pelajari. Kaidahnya cara bertanya menggunakan isim isyarah, tilka, dan zalika. Isim isyarah ada 4. Haza, hazihi, tilka, dan zalika. Penggunaannya dibedakan untuk muzakkar dan muannas. Ya, masih ingat ya?
Karena ini sudah dipelajari, jadi kita tidak membahas secara spesifik lagi. Oke, baik. Kita lanjut ke bab yang keempat. Ada suarobi yang sudah pernah kita pelajari pada pekan yang sebelum-sebelumnya, yaitu mempelajari tentang al-asya'u fil fasli. Apa itu al-asya'u fil fasli? Benda-benda di kelas. Benda-benda di dalam kelas. Coba, siapa yang bisa menyebutkan? Apa saja benda-benda yang ada di dalam kelas? Ada apa ya? Papan tulis, Papan sabur, tulis. Iya, betul. Papan tulis adalah saburotun. Lalu apa lagi? habis itu ada penggaris mistorotun. Mistorotun. Oke, kita lihat. Habis itu ada kolamorasosi, Ya, kalau ada merosos apa artinya? pensil. Terus ada Pensil. kitabun, Terus yaitu buku. Terus ada akun adalah buku. mimrotun, yaitu ada rautan pensil. Habis itu ada mimhatun, ada Ya, betul. penghapus. Ada baki Mm-mm. batun, ada tas. Habis itu ada Mm-mm. miklamatun, ada tempat pensil. Habis itu Iya, saburotun, ada papan tulis. oke, benar. Jadi di bab yang keempat ini, kita mempelajari 8 benda-benda yang terdapat di dalam kelas. Mulai dari buku, pensil, penggaris, tas, penghapus, rautan, papan tulis, dan tempat pensil. Ya, sebetulnya ada lagi yang lain di dalam kelas, misalnya ada meja, ada kursi. Di sini belum Maktabun, termasuk. Kalau maktabun, meja maktabun benar, kalau kursi kursiun, kursiun. Lalu dalam kelas juga biasanya ada jam, jam dinding. Jam itu jam saatun. Ada lagi biasa. lemari. Biasa ada lemari guru, yaitu adalah khizanatun. Ya. Lalu juga ada peta biasanya dalam kelas itu. Bahasa Arabnya adalah khoritotun. Lalu ada lagi loker, loker untuk anak-anak biasanya di dalam kelas. Nah, itu adalah Dinding. eh, sundukun. Bisa kalau khizanah itu lebih kepada lemari besar, kalau sunduk adalah lemari kecil atau loker. Biasanya di kelas juga ada rak, ada rofun. Bisa itu rak sepatu, bisa itu rak buku dan lain-lain. Tetapi secara umum sebagian barang-barang yang ada di kelas sudah termasuk di sini. Ada kitabun, kolam merosos, mistorotun, haqibatun, Ada mimhatun, kolamun. mibrotun, saburotun, miklamatun, dan lain-lain. Oke, baik. Nah, untuk kaidah pada percakapan di bab ini masih sama dengan yang di atas tentang al-jismi, itu tentang penghati. Diartikan ke dalam bahasa Indonesia, haza dan hazi ini artinya adalah ini. Tetapi pada penggunaannya, hazihi artinya adalah ini yang ditunjukkan kepada mu'annas. Kalau haza adalah ini yang ditunjukkan kepada muzakkar. Tapi keduanya sama artinya ini. Nah, misalnya mahaza ya Hamzah. Nah, berarti yang ditanyakannya ini adalah kata benda yang muzakkar. Maka dia harus menjawabnya juga dengan yang muzakkar. Misalnya haza kitabun. Ya. Haza kursiyun.
Haza maktabun. Haza faslun. Jadi harus yang dia itu adalah muzakkar juga. Lalu yang kedua hazihi. Ini juga sama. Kalau hazihi bedanya digunakan untuk kata benda yang mu'annas. Pokoknya dia nanya mahazi, jawabannya harus yang mu'annas. Tidak boleh dia bertanya hazihi lalu jawabannya hazihi kitabun. Nah, itu tidak sesuai, maka jawabannya kurang tepat. Adapun yang benar kalau dia menggunakan hazihi maka jawabannya harus mu'annas. Hazihi miklamatun. Hazihi saburotun. Hazihi mimhatun. Hazihi mistorotun. Dan lain-lain. Oke, baik. Sampai sini bisa difahami? Bisa. Bisa ya. Insya Allah. Oke, kita lanjut. Materi yang kelima. Ada soal khomis. Ini kita belajar tentang sekolah saya. Siapa yang tahu bahasa Arabnya sekolah saya itu apa? Sekolah bahasa Arabnya adalah Sekolah bahasa Arabnya tuh depannya mim. Made, misu. madero. Madrasah. Ya, betul. Madrasatun. Madrasatun artinya adalah sekolah. Nah, kalau sekolah saya berarti madrasatun di akhiran huruf tunnya diubah menjadi kasor ditambah huruf ya. Madrasati. Nah, ini dia. Madrasati, sekolah saya. Mada al-asya'u fi madrasati, apa saja benda-benda atau ruangan-ruangan yang ada di dalam sekolah saya. Di sini ada yang pertama faslun. Ya, setiap sekolah pasti ada faslun. Lalu ada apa lagi di sekolah? Terus ada madrasatun, terus ada faslun, Terus maktabatun, maktabatun, terus maksofun, maksofun, terus ada apa lagi? hadikotun, Ma'malul hasib, terus ada lagi hadikotun, diwanun, mal'abun, maktabul mudarrisi, diwanun, maktabul mudarris, hamamum, dan yang terakhir ya, hamam. jadi ini secara umum biasanya di sekolah-sekolah itu terdapat faslun, ada kelas 1 sampai dengan kelas 6 kalau yang SD. Kalau yang SMP kelas 7 sampai dengan kelas 9 dan seterusnya. Lalu di sekolah juga harus ada maktabah ya, sebagai pusat buku-buku bacaan yang ada di sekolah. Nah, di sekolah juga harus ada makso, tempat untuk anak-anak jajan ya, atau kantin. Lalu di setiap sekolah juga ada ma'malul hasib. Nah, ini biasa digunakan untuk ujian komputer, untuk eskul komputer atau mata pelajaran komputer. Jadi harus ada ma'malul hasib. Juga harus ada ruang hijau di sekolah atau hadikotun yang artinya adalah taman. Nah, di sekolah juga biasanya ada lapangan untuk anak-anak menggunakan pada mata pelajaran PJOK atau olahraga. Ya, bisa juga untuk digunakan pertandingan pada saat kelas meeting. Nah, ini harus ada malabun di dalam sekolah. Dan di sekolah juga harus ada diwanun, ada kantor. Kantor ini biasanya untuk bagian tata usaha, untuk bagian operator sekolah, untuk ruang guru, maka dibutuhkan diwanun atau kantor. Nah, di sekolah juga harus ada maktabul mudaris, ruang guru. Ya, untuk tempat singgah guru-guru yang ada di sekolah. Dan yang terakhir, tidak kalah penting, di sekolah juga harus ada yang namanya hamamun. Hamamun ini harus ada karena sebagai sarana fasilitas untuk sanitasi, kebersihan,
didik. Saya di dalam sekolah. Oke, baik. Nah, untuk al-hiwarnya di sini masih sama, yaitu tentang muzakkar dan mu'annas, penggunaan tilka dan zalika, matilka dan mazalika. Mazalika untuk muzakkar, kalau matilka untuk mu'annas. Sampai sini bisa difahami? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Ustaz. Tidak Tidak ada. ada ya. Oke, kalau tidak ada, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua dan semoga kita diberikan istiqomah dalam menuntut ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya baik anak-anakku yang solehah-solehah ini, siapa yang sudah mulai liburan? Aku udah dari hari Kamis, besoknya hari Jumatnya aku udah libur. Oh iya, Masya Allah, Alhamdulillah. Soalnya Kamis Ya, aku tampil nari. oh iya, Masya Allah. Ya, mudah-mudahan lancar liburannya. Tetap beribadah kepada Allah. Jangan sia-siakan waktu yang kosong. Ya, jadi tetap belajar walaupun belajarnya di rumah. Apa saja, belajar Al-Quran, menghafal doa-doa, hadis, ya, supaya bermanfaat liburannya. Ya baik, anak-anakku yang soleh-soleh, kita akhiri dengan bersama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, syukron. Astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah